Dahulu kala, di sebuah bukit yang jauh dari pemukiman, hiduplah seorang ibu petani bersama anak perempuannya. Setiap hari sang ibu harus bekerja keras menanam sayuran dan menjualnya ke pasar demi menyambung hidup, dikarenakan sang suami telah tiada. Anak perempuannya itu tumbuh menjadi gadis dengan paras yang sangat cantik. Rambutnya panjang begitu lembut, lebat, dan terurai dengan indah. Dipercantik dengan keberadaan poni yang tersisir rapi menyusuri keningnya. Namun sayangnya, di balik kecantikan itu, sifat dan perilakunya jauh dari kata baik. Dia sangat pemalas dan juga manja. Setiap hari hanya berdandan di depan cermin, tak pernah sekalipun dia mau membantu ibunya bekerja. Selain itu, dia juga suka membentak dan mengambil upah dari kerja keras ibunya dengan alasan agar ia selalu terlihat cantik. Hingga suatu hari, sisir yang biasa dia gunakan patah. Sang anak pun kesal dan berteriak memanggil ibunya. Dia meminta untuk dibelikan sisir sekaligus perhiasan baru. Sang ibu memberitahu anaknya bahwa dirinya hanya sanggup membelikan sisir, tidak dengan perhiasan baru. Mendengar jawaban itu, sang anak sangat marah dan mengancam akan pergi dari rumah. Malam itu sang ibu sedih meratapi peringai anaknya. Akan tetapi demi kebahagiaan sang anak, dia rela mengambil uang tabungan yang selama ini dikumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa upah yang kerap diambil anaknya. Keesokan hari sang ibu mengajaknya pergi ke pasar untuk menjual sayur serta membelikan barang yang diinginkan. Sang anak pun merasa senang karena keinginannya dituruti. Ibunya pun turut bahagia. Dia rela menghabiskan tabungan asalkan putri sematawayangnya bisa tersenyum. Selama perjalanan, sang anak tidak mau membantu membawakan sayur dagangan ibunya. Sudah, diam. Naik gerobak.
Usai menuruni bukit dan hampir tiba di pasar, dia berhenti dan berpesan kepada ibunya. Sebaiknya kau berjalan agak menjauh dariku. Kenapa, nak? Sudahlah. Ikuti saja perintahku. Sekarang mana uangnya biar aku yang membeli sendiri. Hal ini dia lakukan karena malu, mempunyai ibu yang sudah tua dan lusuh. Apakah kamu sudah menemukan perhiasan yang ingin kau beli, nak? Apakah itu ibumu? Jika benar, biarkan dia memilihkan perhiasan untukmu. Ibuku? Tentu saja bukan. Ibuku tidak jelek dan tua seperti ini. Mendengar perkataan anaknya, sang ibu terkejut. Dia hanya bisa diam sambil menahan air mata. Setelah mendapatkan perhiasan, sang anak ingin membeli sisir yang berada tak jauh dari tempat itu. Saat sedang berjalan, tak sengaja seorang pemuda menabraknya. Dengan sigap pemuda tersebut membantunya untuk berdiri. Namun ketika akan mengulurkan tangan, gadis itu menolaknya mentah-mentah. Dia pun marah dan menghina pemuda tersebut. Si pemuda hanya bisa diam dan tertunduk malu. Orang-orang pun mulai berkerumun melihat kejadian itu. Sang ibu mendekat dan ingin menghampiri anaknya. Namun sang anak menengok melihat ibunya dengan tatapan marah, seolah memberikan isyarat agar tidak mendekat. Melihat itu, sang ibu pun mengurungkan niatnya. Usai membeli sisir, mereka pun pulang. Gadis itu masih tidak mau berjalan berdekatan dengan sang ibu. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa pemuda. Hei Nona, kau nampak begitu cantik, berbeda dengan gadis-gadis di sekitar sini. Kalau boleh tahu, di manakah kau tinggal? Tentu saja aku cantik karena aku selalu merawat tubuhku. Melihat anaknya dikelilingi oleh beberapa pemuda, sang ibu merasa khawatir. Siapa mereka, nak? Apakah itu ibumu? Dengar ya, ibuku jauh lebih cantik daripada wanita tua itu. Dia bukan siapa-siapaku, dia itu hanya pembantuku. Kali ini sang ibu benar-benar tak sanggup lagi menghadapi perilaku anaknya. Dengan perasaan hancur, dia menangis terisak-isak. Ia tak menyangka anak yang telah dia rawat dan besarkan sepenuh hati, tega berkata seperti itu. Kemudian sang ibu bersimpuh, berdoa memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba mohon ampun bagi diriku yang lemah dan tak berdaya ini. Hamba sudah tak kuat menahan penderitaan ini. Hamba tak mampu menghadapi sikap angkuh putri hamba. Ya Tuhan, tolong berikan hukuman yang semestinya kepada putri hamba. Hukumlah putri hamba yang durhaka ini. Hamba mohon kepadamu ya Tuhan.
digerakkan, tubuh gadis itu menjadi kaku dan tak bisa digerakkan. Ibu, ada apa dengan tubuhku? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Hah? Hah? Ternyata kakinya mulai membatu dan diikuti sekujur tubuhnya. Dia pun menangis memohon ampun kepada ibunya. Maaf, Bu. Maafkan aku. Aku berjanji tidak akan pernah mengulanginya. Aku mengaku salah karena tidak menganggapmu sebagai ibuku. Maaf, Bu. Maaf. Akhirnya, sang anak berubah sepenuhnya menjadi batu